أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Di pagi hari yang indah ini, seiring hangatnya terpaan sinar mentari yang dihiasi oleh merdunya takbir ilahi yang menusuk sampai ke sanubari, kita duduk bersimpuh bersama dengan penuh khusyuk dan mengharapkan ridho darinya sembari kita mendengarkan khutbah hari raya. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengaturkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah dan masih dianugerahkan untuk kita, sehingga kita telah dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita, dan semoga kita semua dijadikan Allah
menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berwasiat melalui khutbah Idul Fitri kali ini, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, baru saja meninggalkan kita. Ada beberapa 3 orang saat berpisah dengan Ramadan. Ada yang merasa girang, merasa senang, sambil berkata, aku bebas. Sekarang aku bebas. Bebas makan apa saja, bebas minum apa saja. Padahal selama Ramadan dia sudah terlatih pola makannya, ringan badannya, enak badannya. Begitu datang Lebaran, dia bebas makan. Akhirnya dia kena sariawan. Nah, orang seperti inilah diibaratkan oleh para alim ulama. Bagaimana itu seperti seekor hewan namanya ular. Ular itu, Bu, dia sering puasa. Kalau dia puasa, ujungnya dia ganti kulit. Tapi ular setelah puasa ganti kulit, yang lahir, yang muncul, ular juga, berbisa juga. Kalau kita ketemu, takut dengan dia, tidak ada perubahan. Begitulah sebagian orang Islam ketika bertemu dengan Ramadan. Jangan kita seperti ular, tapi jadilah kita seperti hewan bernama ular. Walaupun ular itu makan daun, tapi kemudian dia puasa. Tidak hanya puasa, dia beriktikaf di kepompongnya. Setelah dia iktikaf di kepompongnya, yang berapa lama lahir wujud baru, yaitu kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu ini kemudian banyak menebarkan kebaikan, yaitu membantu penyebaran serbuk-serbuk jantan, kembang jantan kepada kembang betina. Akhirnya pohon-pohon pun pada berbuahan. Begitulah hendaknya kita. Oleh karena itu, pada kesempatan Idul Fitri kali ini, ada sebuah yang akan saya sampaikan adalah 3 capaian di bulan Ramadan yang harus kita pertahankan setelah selesainya Ramadan. Yang pertama adalah tentang hablum minan nafsi, hubungan kepada diri sendiri. Ini penting. Kenapa? Karena salah satu target dari saum Ramadan itu adalah untuk membentuk kepribadian. Disebut dengan nafsu. Nafsu itu bukan makan banyak. Makan banyak itu namanya hawa. Dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, maka menjadi hawa nafsu. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wannahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang mampu membentengin dirinya dari hawanya, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam jannatul ma'wa. Oleh karena itu, mari sama-sama kita lihat. Ada 7 tingkatan nafsu kita, Bapak Ibu sekalian. Ada di level mana nafsu kita setelah Ramadan ini? Mari sama-sama kita lihat. Nafsu inilah yang akan mengalami sakaratul maut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami sakaratul maut. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Baik, tingkat yang pertama yang paling rendah adalah nafsu amarah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'amaratum bisu, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Aku tidak mampu membebaskan diriku dari jiwaku itu, karena sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang sudah mendapat rahmat dari Tuhanku.
Ini adalah sejarah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, kalaulah jiwaku ini tidak dikasih rahmat oleh Allah, pasti aku tergoda oleh godaan Zulaikha. Untung saja dikasih rahmat. Ini namanya nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah jiwa yang suka marah-marah. Pagi-pagi marah bab 1, siang-siang marah lagi bab 2, sore-sore masih marah bab 3, malam-malam marah lagi jilid 1, jilid 2, jilid 3, marah terus. Padahal tiap Ramadan dia puasa Ramadan. Berarti tak ada perubahan, kayak ulang itu. Cuma renung-renungkan, Ustaz kayaknya aku kali dah itu, terserah. Itu namanya nafsu amarah. Suka marah, gampang tersinggung, gampang cegut, gampang emosi, menghalalkan segala macam cara, langit pun dipagar sama dia. Itu namanya nafsu amarah. Kalau mati tidak bertobat, dipastikan matinya su'ul khotimah. Tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Yang kedua adalah nafsu mulhamah. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, jalan keburukan, wa taqwaha, jalan kebaikan. Jadi nafsu mulhamah ini adalah nafsu yang memiliki muka dua. Terkadang dia baik, terkadang dia jahat. Lagi di masjid baik banget nampaknya, begitu di kantor beda lagi wujudnya. Misalnya saya sebagai kabak, kepala bagian penerimaan karyawan, datanglah orang, Pak Purba, ya saya mau jadi karyawan, boleh, mana berkasnya? Saya terima berkasnya. Lalu dia katakan, Pak Purba, ini sedikit dulu ya, diselipkan sama saya amplop. Nanti kalau lulus saya tambahin lagi. Nah, jadi kemudian jiwa saya bilang, ambil atau tidak ini amplop. Kalau saya ambil, memang sih nggak berdosa. Tidak ada hadisnya sogok menyogok itu dosa, nggak ada. Tapi yang ada neraka, ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang nyuap dan orang yang disuap masuk neraka kalau nggak tobat, nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Jiwa saya bimbang, ambil nggak? Kalau diambil neraka, kalau nggak diambil sayang juga. Akhirnya saya ambil. Ini contohnya saya, bukan yang lain, saya ambil. Itu namanya saya nafsunya, nafsu mulhamah, jiwa yang masih bimbang. Ini juga kalau begini matinya masih su'ul khotimah, tapi sudah lebih bagus daripada amarah. Kalau amarah disodorkan amplop begitu, dia nggak mikir lagi, ambil terus, mana lagi, begitu kalau amarah. Tapi kalau mulhamah masih mikir dia. Makanya mulhamah ini jiwa orang beriman nantinya. Yang ketiga adalah nafsu lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Contohnya, saya sebagai kabak tadi, saya terima uang riswah tadi, tapi sebulan kemudian saya menyesal. Jiwa saya mengatakan, ya Allah, ternyata aku sudah berbuat salah, aku taubat, aku minta ampun. Dikembalikanlah uang riswah tadi itu. Nah, ketika seperti itu, berarti jiwa kita jiwa yang lawamah. Artinya apa? Jiwa yang gampang taubat, jiwa yang gampang menyesal, jiwa yang mau mendengarkan tausiah, enggak langsung pulang. Ini jiwa lawamah semua ini. Kalau mati, insya Allah matinya husnul khotimah. Kalau yang pulang, mudah-mudahan dia ada keperluan lain. Itu yang ketiga namanya nafsu mulhamah. Nah, yang keempat adalah nafsu mutmainnah. Tapi ini bukan paling bagus. Nafsu mutmainnah adalah jiwa yang tenang. Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, keluar dari jasad itu, kembali kepada Tuhanmu. Jadi orang yang nafsunya mutmainnah, ketika sakratul maut tidak dicabut jiwanya itu, Bu. Tidak dicabut jiwanya itu, Pak. Tidak dicabut, tetapi disuruh keluar sendiri sebagaimana keluarnya air dari gelas ketika dituang. Begitu kata Rasulullah. Kenapa? Mutmainnah. Contohnya seperti saya tadi sebagai kabak tadi, disodorkan kepada saya amplop. Sudah saya terima berkasnya. Bapak, bawa pulang amplop, Pak.
Saya nggak bisa menerima begitu. Apa kata dia? Memang si Ustadz Purba itu nggak mau menerima uang sogok. Kenapa? Udah mutmainah dia. Jadi kalau ada orang yang tidak mau begitu, berarti jiwanya mutmainnah. Dan ini insya Allah dipastikan matinya husnul khotimah. Nah kemudian peringkat yang ketiga, yang lebih bagus lagi, namanya nafsu radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Jiwa yang selalu ridho. Jiwanya ridho. Dikasih panas, dia ridho. Dikasih hujan, dia ridho. Mendapat ujian sakit, dia ridho. Contohnya, saya selalu membantu orang 300.000 sebulan. Kemudian orang yang saya bantu itu cerita sama orang lain, Ustadz Purba memang baik orangnya, suka membantu saya 300.000 per bulan, tapi sudah 10 tahun nggak nambah-nambah. Saya dengar ini orang nggak ada terima kasih, nggak dibantu, masih ngomong sama orang. Tetap saya bantu. Orang bilang, Pak Purba kok masih dibantu? Padahal sudah cerita begitu. Saya membantu dia bukan karena dia, saya hanya mencari ridho Allah. Bisa nggak begitu kita? Sejauh lah. Makanya saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, latihan di sini, di Rodiyah ini. Setiap saya kalau habis khutbah, habis ceramah, kan itu dikasih transport, info dakwah. Nah, di sini juga nggak tahu dah, pokoknya begitulah. Kalau saya dikasih info dakwah, Pak, hampir nggak pernah saya buka itu, Bu. Saya kasih ke istri saya. Ini kan atur ekonomi rumah tangga kita ya, Dek. Nanti kalau abang perlu, abang minta sama kau. Iyalah bang, katanya. Karena kalau saya buka itu amplop, kelihatan sama saya katakan, wah, udah tahun 2025, tak nambah-nambah ini. Kan rusak jiwa saya. Makanya nggak tahu saya itu. Karena banyak sekarang Ustaz, maju tak gentar, tergantung yang bayar, wali biro sampean. Ini serius ini. Latihan. Ketika saya ada jadwal terawih, ada jadwal Jumatan, saya konfirmasi pengurus, benar saya malam ini, maaf Ustaz, saya salah ngisi. Ya udah nggak apa-apa. Begitu pun Jumat, saya duduk di masjid ke rumah saya. Ustaz mau kemari khutbah? Tidak. Saya mau sholat. Kenapa Ustaz nggak tugas? Salah saya kalau dengarkan khutbah. Selama ini saya menyampaikan, saya mau dengarkan ceramah sekarang. Nggak boleh ngomong, dasar pengurus, sudah dijadwal juga, saya nggak jadi. Nggak boleh. Disitulah ujiannya. Ini hamba-hamba Allah. Jadi oleh karena itulah namanya nafsu radiyah. Nah kalau sudah radiyah, naik dia yang kedua, namanya mardiyah. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mardiyah artinya jiwa yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi adalah nafsu kamilah, jiwa yang sempurna. 7 macam nafsu ini. Kalau nafsu kamilah, itulah nafsunya para nabi dan para rasul. Kalau nafsu mardiyah radiyah, itulah nafsunya para wali-wali Allah, auliaullah. Tapi jangan punya pikiran, wali Allah itu yang bisa terbang. Bukan. Kalau itu patokannya bisa terbang, masih lebih hebat burung dara. Wali itu bisa jalan di atas air. Bukan. Kalau itu patokannya, masih lebih hebat selang. Wali itu kebal. Bukan. Itu pakai khodam. Itu pasti pakai jin. Hati-hati. Lihat Umar bin Khattab ketika meninggal dimandikan, menangis sahabat. Kenapa? Badannya pada bolong-bolong, boncel-boncel, bekas pedang, bekas panah. Enggak pakai ilmu kebal. Lihat Rasulullah ketika perang, patah gigi depannya, enggak pakai ilmu kebal. Jadi wali Allah itu adalah jiwanya yang radiyah dan mardiyah. Kemudian kalau mutmainnah, inilah jiwanya orang-orang muttaqin, jiwa-jiwa orang yang bertakwa, hasil dari puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa, artinya jiwa yang mutmainnah. Kalau lawamah yang selalu menyesal, itu adalah jiwanya orang beriman. Orang beriman selalu bertobat, orang beriman lembut jiwanya, mau mendengarkan nasihat, mau mendengarkan ceramah. Adapun mulhamah, inilah jiwanya kaum muslimin kebanyakan. Sementara amarah adalah jiwanya orang muslim fasik, ngaku Islam tapi tidak mengamalkan rukun Islam. Namanya Islam KTP.
atau Islam keturunan, atau Islam kurnat winti, cukur sunat, kawin mati. Itu namanya muslim fasik. Casingnya doang Islam, jeroannya tidak. Amarah itu jiwanya orang muslim munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu dalam hadis ada 5. Berkata selalu dusta, berjanji selalu ingkar, dipercaya khianat. Inilah anggota dewan yang di Amerika. Malas mau sholat isya, malas mau sholat subuh. Coba kita lihat setiap hari kita, jam berapa sholat subuh kita? Kalau jam 7 tiap hari, berarti penyakit munafik dalam dirinya, amarah jiwanya. Maka cari penentu, cari yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi ustaz udah tua-tua, nggak apa-apa lah, karena yang kebanyakan yang tua-tua ke masjid ketika subuh. Dan yang kemudian ciri orang munafik itu, kalau berkompetisi dia curang. Curang dalam berdagang, curang dalam berekonomi, curang dalam berpolitik, curang dalam berpemilu. Itu semua munafik semua. Dan nafsunya adalah nafsu amarah. Begitu juga muslim, musyrik, nakbudunya kepada Allah, nasta'innya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari. Padahal dia sering sholat, dia sering umroh, tapi ketika dagangannya kaya, dia pergi ke para orang tidak normal. Itu namanya muslim, musyrik, nafsunya amarah. Begitu juga murtad dan kafir. Coba sama-sama kita renungkan setelah kita Ramadan ini, di mana level nafsu atau jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Capaian yang kedua adalah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Hubungan kepada Allah ini artinya selama Ramadan kita tekun ibadah ke masjid, salat berjamaah. Tapi begitu malam takbiran tadi malam, yang salat itu, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, jamaahnya jin dan sekitarnya. Entah kemana yang selama ini banyak orang di masjid. Begitu rajin baca Quran 2 kali khatam, 3 kali khatam, habis Ramadan nggak dibaca-baca, sehingga Qurannya pulus di rumahnya. Coba kita renungkan, selama Ramadan kita sudah berlatih. Mari kita lebih bersemangat sholat berjamaah kita, lebih bersemangat thalabul ilmi kita, lebih bersemangat kita membaca Al-Quranul Karim, berinfak, berzakat, dan bersedekah. Karena kalau kita mengeluarkan infak, zakat, sedekah, hakikatnya kembali kepada kita. Apa yang kita makan, besok pagi jadi kotoran, Bu. Ada warna kuning dia, ada warna hijau dia. Kalau panas dalam warna coklat, kalau lebih sakitnya warna hitam. Itulah yang kita makan, Bu. Kalau kita mati, kita tinggalkan harta itu jadi warisan, direbutkan oleh keluarga kita. Tersiksa orang tua di kuburnya gara-gara mereka berantem. Makanya Pak, ada Pak, seorang bapak punya istri masih muda, dia bangun rumah 3 miliar. Selesai rumah, cuma 3 bulan ditempatin bapak itu, mati bapak itu. Akhirnya istrinya kawin lagi. Siapa yang menempati rumah 3 miliar Pak? Suami barunya. Bapak dapat apa? Serius ini. Begitu juga ibu-ibu, punya gelang, tangan kanannya 1/2 kilo, tangan kiri 1/4, jalannya miring. Ibu mati, suami kawin lagi. Emas ibu untuk siapa? Istri mudanya, Bu. Ibu dapat apa? Makanya keluar kena infak, zakat, dan sedekah. Saya S2 saya itu zakat dan jamaah saya. Ustaz mau nggak Ustaz kuliah? Mau lah, nggak ada duit. Nah ini zakat mas saya. Siap saya bilang. S3 belum ada yang nawarin. Udah ada kemarin soal. Oleh karena itu istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqomah mereka, istiqomah akidahnya, istiqomah ibadahnya, Allah turunkan malaikat-malaikatnya menjaga kita. Jangan takut, jangan bersedih hati, kami jaga, kata malaikat. Bergembira kalian, surga disiapkan untuk orang yang istiqomah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, capaian ketiga adalah hablum minan nasi, hubungan kepada sesama manusia. Ada 3 model. Yang pertama namanya ukhuwah basyariyah, hubungan persaudaraan atas nama kemanusiaan. Beda agama, beda bangsa, wajib kita jaga. Siapa yang menzolimi orang-orang kafir zimmi, fa'ana hajijuhu yaumal qiyamah, kata Nabi,
aku lawan bertikainya pada hari kiamat nanti. Makanya dalam kondisi aman tidak boleh kita menzolimi orang-orang non-muslim. Itu namanya ukhuwah bersyariah, wajib kita sambung. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua namanya ukhuwah imaniyah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, damaikan antara saudara kamu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwa kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Jadi persaudaraan yang diikat atas dasar satu akidah, satu agama, satu keyakinan. Walaupun beda suku bangsa, walaupun beda ormas. Muhammadiyah bersaudara dengan NU, bersaudara dengan Salafi, bersaudara dengan Persis. Kita saudara semua. Adapun organisasi itu adalah sebagai metodologi dakwah. Jangan dijadikan ideologi. Kami yang paling benar, kami yang paling sunnah, yang lain bid'ah. Justru itulah yang sesat itu kata Nabi. Kita bersaudara. Jadikan Muhammadiyah ini sebagai metodologi dakwah. Di Muhammadiyah banyak perguruan-perguruan Islam, perguruan tinggi, rumah sakit. Dan saya pribadi berharap ke depan nanti Muhammadiyah bisa bikin Bank Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa bikin Muhammadiyah Mar. Muhammadiyah bisa bikin air Muhammadiyah. Cuma dapat ditinggal, itu masalahnya. Berani nggak? Itu aja masalahnya. Kalau Muhammadiyah punya bank, semua kita taruh di sana. Kelompok orang itu. Kalau Muhammadiyah punya bank, belanja kita ke sana. Kelompok mereka semua. Ini suara dari orang kecil, Pak. Tolong dengarkan, Pak, jeritan kami. Gitu. Itu namanya ukhuwah imaniyah. Jadi sudahlah, jangan lagi kita berbeda-beda. Sama kita saudara. Kenapa saya pertama baca basmalah, yang kedua enggak koordinasi? Karena Nabi juga mengatakan begitu. Terkadang Nabi itu pakai basmalah bismillahnya, terkadang tidak. Kenapa saya dua-dua menghidupkan sunnah Nabi? Persaudara kita. Yang berikutnya adalah ukhuwah silaturahim. Maksud saya silaturahim, bukan silaturahmi. Silaturahim, silah artinya tali penghubung, rahim adalah kasih sayang atau nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah, Bu. Ditaruhkan di perut ibu, namanya rahim. Bapak nggak punya rahim, makanya nggak bisa melahirkan. Makanya kalau kita satu kandungan, satu rahim, namanya silaturahim. Hubungan persaudaraan atas dasar hubungan darah dan pernikahan yang satu akidah, itu silaturahim. Kalau silaturahmi, silah itu tali, rahmi itu rasa nyeri yang dipusar. Ketika ibu menyeri mau melahirkan, nah itu namanya silaturahmi. Tali pusar ibu berhubungan dengan tali pusar bayi. Jadi rahmi itu rasa nyeri dalam perut. Kalau ada nama orangnya si Rahmi, itu rasa nyeri itu artinya. Jadi kita bilangnya jangan silaturahmi, tetapi silaturahim. Ini wajib kita sambung, wajib kita bererat. Kalau tidak, kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim gara-gara berebut warisan, berantem dia. Walaupun dia 10 kali pergi haji, orang-orang manggilnya Pak Haji, tapi dia putuskan silaturahim, percuma. Itulah pentingnya silaturahim ini. Nah, begitu juga silaturahim ini merupakan pokok pangkal atau tolak ukur keimanan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Siapa mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya sambung tali silaturahim. Kemudian yang mau dibanyakkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka kata Nabi, falyasir rahimah, sambung tali silaturahim. Bahkan kalau kita bersedekah kepada fakir miskin, dapat pahala 1. Tapi kalau kita bersedekah kepada silaturahim, dapat pahala 2, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Makanya lebaran ini momentum kita berbagi kepada ponakan kita, saudara-saudara kita. Tapi ingat, Bu, Pak, jangan ajari anak kita jadi orang peminta-minta. Sana ke tempat paman kamu, barangkali nanti kamu pulang dikasih 50.000, kan lumayan. Itu ngajarin sedekah, ngajarin pengemis nggak boleh. Tapi kalau dikasih, terima. Jangan ngemis-ngemis. Inilah hamba-hamba Allah. Kesimpulannya apa yang bisa kita lakukan? 1, setelah kita berpuasa Ramadan, yang mulai Ramadan, ayo kita aplikasikan. Yang rajin qiyamul Ramadan,
Jadikan nanti malam-malam kita tegakkan qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang rajin puasa Ramadan, ayo kita laksanakan puasa sunnah Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid dan seterusnya. Nah, kemudian ada yang lebih penting lagi. Mari kita sama-sama laksanakan, yaitu puasa sedikit. Apa itu? Sedikitlah makan. Yang terlalu banyak apalagi seumur kita, Pak. Sedikit bicara, yang penting-penting aja, termasuk chat. Ya, sedikit tidur. Jangan kebanyakan tidur, karena ada itu tidur-tidur sampah. Nah, kalau itu kita amalkan, insya Allah di jiwa kita, jiwa mutmainnah, dan mati kita mati husnul khatimah. Inilah khutbah Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wansur man nasara din wahdhur man khalal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin, khususan fi Indonesia wa Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian ibu-ibu, keluarnya sebelah kiri ya. Ibu sebelah kiri, bapak-bapak sebelah kanan. Keluarnya jangan sampai berjumpa